أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, diberikan lagi kesempatan hidup oleh Allah di hari ini. Diberikan umur lagi oleh Allah di hari ini, alhamdulillah. Sebuah kenikmatan yang terkadang kita anggap sebagai perkara biasa. Padahal Allah itu Maha mampu untuk menahan nafas kita, mencabut nyawa kita ketika kita sedang tidur. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Tidur malam dengan beragam harapan, cita-cita, planning keesokan harinya. Tapi apa boleh buat, di hari itu, di malam hari itu Allah cabut nyawanya. Tapi alhamdulillah, di hari ini kembali Allah menambahkan umur lagi buat kita. Nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus betul-betul kita pakai dengan sebaik-baiknya. Semoga salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Furasu Kathbith Thawab wa Akthar min Khamsa Ba'dal Mi'ah Khamsa Sab'in Ba'dal Mi'ah Sababan Bidukhulil Jannah. 175 jalan lebih untuk masuk ke dalam surga. Sekali lagi, surga itu enggak didapatkan dengan menghayal. Surga itu enggak didapatkan dengan cuman berdoa saja, tapi harus seorang hamba muslim dan muslimat selain berdoa juga harus menempuh sebab-sebab, melakukan amalan-amalan yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan sebab amalan tersebut kita kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang punya buku, silahkan dilihat di halaman 75.
di poin 27. Anjuran menggali kuburan, memandikan mayit dan mengkafankannya. Ada hukum-hukum yang akan kita bahas juga biar menjadi bekal buat kita insyaallah taala ke depannya. Karena kita ini semua Bapak Ibu calon-calon calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon-calon mayat. Itu perkara yang tidak seorang pun mampu mengelaknya. Kalau calon RT belum tentu, calon RW belum tentu, calon lurah, calon menteri, calon pengusaha belum tentu. Tapi kalau calon mayit sudah pasti, sudah pasti. Makanya ya, kita di setiap harinya bagi seorang muslim dan muslimah wajib untuk melakukan persiapan demi persiapan. Itu bukan perkara sunnah, bukan perkara yang dianjurkan, tapi menjadi kewajiban kita bersama. Karena ajal itu nggak tahu kapan tibanya. Ya, bahwa kematian itu tidak seorang pun mampu untuk menerkahnya, menebaknya. Semua akan berakhir dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diwafatkan hari ini, ada yang diwafatkan besok, lusa, dan lain-lain semua dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala." Ya, ini mungkin yang tukang cetaknya ketiduran ya. Ibu bapak kalau yang punya kitab itu ada tasdidnya, itu man ghassala pakai tasdid. Kalau ghassala artinya mandi. Kalau ghassala pakai tasdid artinya memandikan. Nah, itulah indahnya bahasa Arab itu. Itu beda. Satu saja hilang harakatnya, tandanya udah beda maknanya. Ya. Ghassala dengan ghassala itu beda tuh. Jadi tolong diberikan tasdid di situ. Jadi bukan man ghassala. Ya nggak mungkin mayat mandi sendiri. Ya kan? Ghassala itu artinya apa? Mandi. Mandi. Kalau ghassala pakai tasdid artinya apa? Memandikan. Man ghassala mayyitan. Barang siapa yang memandikan mayat, jenazah. Baik itu jenazah perempuan ataukah laki-laki, yang akan kita uraikan hukum-hukumnya insyaallah taala. Fakatama alaihi, kemudian dia sembunyikan aib dan kekurangannya. Ketika dia mandikan jenazah tersebut, mayat tersebut, nampak kok bau banget nih jenazahnya, kok wajahnya, badannya semuanya menghitam, kok bisa? Katanya fakatama alaihi, dia tutupi aib sang mayat tersebut. Dia lihat ada aib kekurangan pada mayat tersebut, dia tutupin, dia nggak ceritakan kepada orang lain. Ya, makanya yang memandikan jenazah itu diantara persyaratannya harus apa? Orang-orang yang amanah dan terpercaya, orang-orang yang bisa menahan lisannya. Karena seorang muslim itu, seorang muslimah, hidup dan matinya harus dijaga kehormatannya. Itu perkara yang penting harus kita ketahui. Haram hukumnya kalau orang yang memandikan jenazah tersebut kemudian dia melihat aib pada saudaranya sang jenazah tersebut, kemudian dia sebarkan ke orang lain. Haram hukumnya, itu dosa itu. Mandikan bau, habis dikuburkan dia sebutkan di grup warga, tadi pengalaman saya melihat jenazah tersebut bau, hitam semuanya wajah dan seluruh badannya, bau banget. Pokoknya kayaknya ini apa ini? Calon-calon penghuni neraka. Nggak boleh, haram hukumnya.
Kalau sang pemandi mayat tersebut melihat ada yang baik, itu disebarin tuh, barin. Wajahnya Masya Allah bersinar, ya, kok bau wangi banget nih, itu boleh diceritakan tuh. Tapi tidak boleh kemudian memastikan bahwa dia itu penduduk surga, nggak boleh. Kita berharap saja itu tanda-tanda kebaikan. Paham Bapak Ibu? Karena perkara vonis surga neraka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi nggak ada hak untuk perkara itu. Nabi itu cuma menginformasikan orang-orang penduduk surga dari kalangan para sahabat, itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perkara gaib, dan tidak seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi itu ada sebutkan itu, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sebutkan nama-nama penduduk surga. Surga di surga di surga. Itu vonis bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu memandikan jenazah kemudian Masya Allah, ya, bagus, tersenyum, kan ada tersenyum, lihat Masya Allah, boleh diceritakan, boleh, itu semoga menjadi kabar gembira, ya. Jadi ini yang diterangkan oleh para ulama. Kalau jelek jangan disebarin, cukup ibu saja yang tahu, cukup bapak saja yang tahu. Kenapa? Karena itu aibnya saudara kita. Hidup matinya seorang muslim sekali lagi terjaga kehormatan dan harga dirinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan apa? Wa man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim dan muslimah di dunia, maka Allah akan menutup aib dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi nggak boleh gibahin orang, nyebutin kekurangan orang, hidup matinya itu haram hukumnya. Ya, itu namanya gibah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Gibah itu hukumnya haram, dan ini sesuai dengan kesepakatannya semua ulama. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah. Ini disebutkan secara tegas oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan kalian saling menggibahi, ya, hidup ataukah mati, kau boleh menggibahin orang, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kalian mau memakan daging bangkai saudara kalian? Fakarihtumu, sungguh kalian gak mau. Ada yang mau makan daging bangkainya manusia? Ada yang mau, Ibu? Bapak? Itulah gibah. Gibah. Cuman terkadang kita gak sadar, Ibu. Kalau disuruh makan daging anjing gak mau, disuruh makan daging babi gak mau, tapi makan daging bangkai saudaranya kita sendiri kita mau. Apa itu? Gibahin orang. Gibahin orang. Itulah bentuk memakan daging bangkainya saudara kita. Fakarihtumu, sungguh kalian pasti, kata Allah, tidak mau. Wattaqullah. Oleh sebab itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Ibu. Kita itu juga punya kelemahan. Kita juga punya aib. Kita nggak pengen aibnya kita dibongkar dan disebarkan, betul nggak, Ibu? Maka
lakukan juga dong saudaranya kita dengan perlakuan yang sama untuk dirinya kita. Ibu, bapak, pingin gibahin orang, mau nggak? Ada resepnya. Kalau mau, pastikan bapak ibu menjadi orang yang sempurna. Kalau sudah sempurna, silakan gosipin orang. Ada yang sempurna? Sampai hari kiamat pun nggak ada orang yang sempurna. Kita semuanya tahu dirinya kita itu punya kelemahan dan kekurangan. Ya. Katanya, ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Siapa yang memandikan mayat, kemudian dia tutupin aibnya, dia tutupi kekurangannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali. Sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada sedikit saya ingin selipkan tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Yang pertama, siapa sih yang berhak untuk memandikan jenazah itu? Ya, siapa yang berhak memandikan jenazah? Kita bahas dulu. Kali ini penting. Yang pertama, kalau mayatnya laki-laki harus dibedakan. Kalau mayatnya siapa? Laki-laki. Kalau yang meninggal wafat itu laki-laki, maka yang paling berhak untuk memandikannya siapa? Orang yang telah diwasiatkan. Pak Ahmad nulis di surat wasiat, karena pikir sudah mau mati, ya sudah sakit-sakitan, sudah ada firasat kayaknya mau mati saya ini. Udah tulis, yang memandikan saya nantinya Pak Mustaqim. Ada Pak Mustaqim di sini, Pak? Saya pinjam dulu namanya. Pak Mustaqim. Nanti kalau Pak Ahmadnya mati, maka yang paling berhak adalah Pak Mustaqim sesuai dengan surat wasiat itu. Kok didahulukan, Ustaz? Karena orang yang meninggal tersebut adalah orang yang pingin aibnya itu nggak diketahui oleh orang lain. Mungkin saja Pak Mustaqim ini adalah orang yang amanah menurut dia. Mungkin saja Pak Mustaqim ini adalah sahabat lamanya dia. Senang, sulit sudah dilalui bersama Pak Mustaqim. Makanya dia tulis wasiat itu. Kalau misalkan sang mayat tersebut tidak meninggalkan wasiat, maka yang paling berhak siapa? Bapaknya. Bapaknya dulu, bapaknya. Kenapa? Karena kata para ulama, bapak itulah orang yang paling sayang kepada anaknya. Makanya ketika dia mandikan, dia akan mandikan dengan penuh kasih sayang. Anaknya, bapak. Kemudian yang kedua siapa? Kalau nggak ada bapaknya nggak tahu, ya tata cara memandikan jenazah, karena itu harus ada skillnya juga. Harus dibangun di atas ilmu juga, bukan langsung tuang mandi pakai sabun selesai, bukan. Itu mandinya orang hidup. Ini orang yang mati dibeda ini. Ada tata caranya, tuntunannya yang telah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada bapaknya, sudah meninggal bapaknya, ataukah bapaknya nggak tahu tata cara memandikan jenazah, maka beralih kepada siapa? Jadduhu, kakeknya. Bapak, kakek. Kok bukan anak? Kakek dulu dong, karena kakek itu bimanzilatil ab. Kakek itu kedudukannya seperti bapak. Kalau enggak ada kakeknya sudah meninggal juga, kakeknya enggak tahu tata cara memandikan jenazah, maka beralih kepada apa? Ibnuhu, anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Kalau anak laki-lakinya enggak ada, ternyata anak laki-lakinya pergi umroh, meninggal bapaknya, ya, nggak ada anak laki-lakinya, meninggal bapaknya, maka beralih lagi kepada siapa? Kaum kerabat laki-laki yang lainnya, ya, demikian seterusnya. Kemudian diharamkan, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memandikan jenazah laki-laki. Tolong diperhatikan itu.
Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memandikan jenazah laki-laki. Sepakat semua para ulama 4 mazhab. Kecuali coba perhatikan, kecuali kalau yang meninggal itu suaminya. Boleh bagi istri untuk memandikan jenazah suaminya. Paham ya, Bu? Yang kedua, boleh bagi wanita untuk memandikan jenazah laki-laki kalau jenazahnya anak kecil belum balik. Boleh. Paham Ibu? Paham Bapak? Selain itu nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memandikan jenazah wanita, sekalipun itu apa? Kakaknya dia. Ya. Sekalipun itu adalah pamannya dia, nggak diperbolehkan. Sekalipun itu bapaknya dia, nggak boleh. Jadi cuma yang diperbolehkan apa? Istri memandikan jenazah suaminya, ataukah seorang wanita memandikan jasad anak kecil laki-laki yang belum balik. Ya. Itu tadi berkaitan dengan jenazah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, kalau yang mandi perempuan, siapa yang paling berhak untuk memandikannya? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan yang paling berhak untuk memandikan jenazah perempuan adalah dari kalangan perempuan muslimah. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ada jenazah perempuan, maka yang paling berhak untuk memandikannya para wanita muslimah, tentunya yang paham cara memandikan mayit. Kemudian setelah itu siapa? Suaminya. Perempuan dulu, kemudian siapa? Suaminya. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan sebagian ulama lainnya. Mereka mengatakan yang paling berhak untuk memandikan jenazah perempuan adalah suaminya. Suaminya dulu dong. Karena suami itu lebih pandai untuk menutup kekurangan-kekurangan istrinya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Kaum muslimat yang lainnya. Makanya ibu belajar tentang tata cara memandikan mayit. Itu penting. Ya. Bapak juga, kita semuanya bapak-bapak juga demikian. Ya. Semoga nanti di sini bisa dibuat daurah janaiz. Ya. Biar kita praktek langsung nanti. Ya. Daurah kajian tentang tata cara memandikan, mengkafani sang mayat. Nanti harus ada contohnya satu orang. Ya, biar kita langsung praktekkan nanti. Ya, Ibu, Bapak, belajar kita sama-sama. Walaupun ini belajarnya tentang hukum ini fardu kifayah, tapi bisa menjadi fardu ain kalau sampai di daerah itu tidak seorang pun yang paham tentang tata cara memandikan jenazah. Sudah menjadi fardu ain, dosa kalau nggak paham. Tapi kalau di sana masih ada kaum muslimin yang pandai, kaum muslimat yang bisa memandikan, maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Sudah gugur kewajibannya kalau sebagian yang lainnya sudah paham. Dipahami itu Bapak Ibu? Yang berikutnya, ya. Kalau ada laki-laki yang meninggal, kemudian di daerah tersebut nggak ada ditemukan laki-laki, perempuan semua. Ya, ini kasus contohnya dan bisa saja ada kemungkinan terjadi. Ada laki-laki meninggal, kemudian nggak ada laki-laki yang lainnya. Yang ada semua perempuan. Ataukah kasusnya dibalik? Yang meninggal perempuan di daerah tersebut
terdapat perempuan yang lain, semua laki-laki. Maka dalam kondisi seperti itu kata para ulama, yutayammam, ditayamumkan jenazahnya. Gak boleh dimandikan, ya, karena itu akan menyingkap aurat dari sang perempuan ataukah laki-laki. Karena akan dirabah itu Bapak Ibu ketika memandikan jenazah itu, ya. Makanya dipakaikan dulu apa? Kaos tangan, dan harus nanti dibasuh semua itu, ya, dibersihkan semua. Dan itu sama sekali nggak diperbolehkan untuk dilakukan untuk orang-orang yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya, nggak boleh. Ya, jadi apa? Ditayamumkan. Hukum yang berikutnya, bolehkah bagi orang kafir untuk non-muslim untuk memandikan jenazah muslim? Jawabannya tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Dan itu pendapat dan merupakan kesepakatannya para ulama, nggak sah, nggak boleh. Ya, katanya, ya, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Siapa yang memandikan mayit kemudian dia tutupi kekurangan dan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Wa man kafana mayyitan kasahullahu min sundusin wa istabarak. Dan barang siapa yang mengkafani mayit, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian yang terbuat dari sutra tipis dan sutra tebal fil jannah, di dalam surganya. Subhanallah. Wa man hafara li mayyitin qabran fa ajnahu fihi ajrallahu lahu minal ajr ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menggali kuburan untuk si mayit dan menguburkannya, niscaya Allah akan mengalirkan pahala baginya sampai hari kiamat seperti pahala tempat tinggal yang dia berikan. Subhanallah. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, orang yang sudah paham tentang keutamaan ini, mereka itu berlomba-lomba, ya, untuk ikut terlibat dalam momentum ini. Saking besarnya pahalanya itu, ya. Orang yang sudah paham ini Bu, orang yang memandikan, mengkafani, ya, menggali kuburannya. Lah gimana pahalanya orang yang apa? Menyumbangkan kainnya itu loh. Karena kan terkadang ada dari mayat jenazah kaum muslimin yang miskin, untuk menyiapkan keperluan kain kafan, kuburan, gak mampu mereka. Maka orang-orang yang menyumbang ini pahalanya luar biasa. Ya. Orang yang menyumbangkan kain kafannya, dia menyumbangkan apalagi tanahnya, dia wakafkan. Ini tanah wakaf untuk kuburan kaum muslimin. Wah, itu pahalanya luar biasa itu. Itu pahalanya luar biasa. Oh, menggali kuburan aja pahalanya sudah segini nih. Menggali kuburannya seorang muslim. Apalagi apa? Mewakafkan tanah kuburan untuk kaum muslimin. Ya. Apalagi di saat-saat sekarang ini, Bapak, maaf, beberapa kejadian itu saya sampai kaget juga. Ya. Ada teman, ya, bapaknya teman meninggal. Qadarullah, bapaknya ini datang dari Sulawesi, jenguk anaknya di Depok. Ya, qadarullah wa masyafa'at, meninggal bapaknya di sini. Meninggal. Sudah disiapkan tentang pemandiannya, pengkafanannya, bingung. Mau dikuburkan di mana? Ternyata hampir semua kuburan-kuburan ini, pemakaman ini mempersyaratkan harus KTP di situ. Lagi mana Bapak ini? Kan nggak mungkin dikirim lewat JNE, nggak mungkin. Bingung, ya, mau dikuburkan di mana ini? Nggak diterima di sana kemarin. Maka bayangkan kalau ada orang yang sampai mewakafkan tanahnya untuk apa? Jenazahnya kaum muslimin.
dan dia nggak mempersyaratkan. Pokoknya selama dia kaum muslimin, muslimat, silakan kemudian apa? Dikuburkan di situ. Oh, itu pahalanya luar biasa itu. Ya. Alhamdulillah ini karena ada link ke Jakarta yang lebih dekat juga, akhirnya telepon ke sana, alhamdulillah ya bisa diterima. Coba kalau nggak ada yang terima, kan ribet banget, kasihan harus lagi dikirim ke Sulawesi dengan biaya yang lumayan gede. Ya, jadi luar biasa ini, Bapak, Ibu yang kami muliakan. Ini amalan-amalan yang bisa kemudian mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun hukum asal pembelian kafan dan lain-lain semua itu diambil dari harta warisan si mayat. Nah, ini hukum yang berkaitan yang kedua ini. Ya. Kalau yang tanya Ustadz, itu pembelian kafan, ya, tanah untuk kuburan, kan ada biaya perawatannya biasa itu. Itu diambilnya dari mana? Ambilnya dari harta si mayit. Makanya nggak boleh dibagikan harta warisannya sebelum kelar itu perkara yang satu itu. Tajhizatul mayit, persiapan mayit, diselesaikan dulu semuanya. Berapa biaya kain kafannya, berapa sewa ambulansnya, misalkan. Berapa sewa ataukah berapa biaya kuburan tersebut, karena ada sebagian tempat yang mempersyaratkan biaya-biaya perawatan. Kadang 2 juta, kadang 3 juta, kadang 1 M. Ada Bu, pernah dengar 1 M? 500 juta. Pernah dengar? Saya sempat kaget Ibu. Ya, pernah ditelepon teman di Jakarta, Ustadz, ibu saya meninggal. Ya, qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa nggak Ustadz datang? Ya, insya Allah kami jemput, nggak usah. Di mana? Di Rumah Sakit Fatmawati. Dimandikan di sini, disolatkan di sini. Udah, saya berangkat sekarang, insya Allah. Nggak usah dijemput, berangkat ke sana. Ya, habis sholatin, nanya, ya, katanya, saya katakan di mana? Dikuburkan di mana? Di Karawang. Apa namanya? Ada di Diogonya itu. Hah? San Diego. Berangkat ke sana. Kaget juga. Ustaz, maaf. Bapak dengan ibu sebelum wafat sudah beli kaplingan di sini. Bukan kaplingan untuk bangun rumah di dunia, tapi kaplingan masa depan, akhirat. Saya tanya, berapaan? 1 M. Kaget juga saya. Ya iman-iman. Ya, iman-iman. Ya, cuma dia itulah. Karena orang tuanya sudah lakukan, ya apa boleh buat. Ya sudah tulis wasiat. Bapaknya di sini, ibunya di sini. Bayangkan, kalau 1 M itu disumbangkan di Masjid As-Salam. Ya kan? Bisa dibangun di 2 lantai. Gak perlu lagi kecil-kecilan, ya, langsung yang gede. Ya, soal 1 M. Saya bilang ya sudah qadar Allah, kalau sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi 1 M, kaget juga saya. Nggak ada yang 500 juta katanya, sesuai dengan blognya. Jadi memang ketika masuk itu nggak ada suasana-suasana angker, nggak ada suasana-suasana kayak taman. Indah sekali pemandangannya, kayak rumputan ya. Jadi orang kalau masuk itu kayak orang bertawasya di situ. Nggak ada gambaran seperti apa? Bukan. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini amalan yang luar biasa. Ya. Kalau ada kesempatan ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan dalam prosesi ya pemakaman saudaranya kita. Ya. Kalau ditunjuk untuk ikut terlibat dalam memandikan, alhamdulillah. Jadikan itu sebagai amalan kebaikan. Ya. Jadikan itu sebagai amalan kebaikan. Kemudian ingat-ingat, jangan pernah menceritakan aib dari sang mayat tersebut. Nggak boleh. Di dalam hadis yang lainnya kata Nabi, la tasubbul amwat fa innahu qad afdau ma qaddamu. Jangan kalian cela, jangan kalian maki, jangan kalian umbar aurat orang-orang yang sudah mati.
fa innahu qad afdau maqaddamu, karena mereka itu sudah masing-masing mendapatkan hasil dari perbuatannya. Enggak usah lagi untuk celah, maki, enggak usah. Karena orang kalau sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, maka masing-masing akan mendapatkan hasil dan buah dari perbuatannya selama di dunia. Harus yakin bahwa di alam kubur itu ada nikmat dan siksaan. Mulailah di situ itu. Setelah proses kematian, kita beralih kepada kehidupan yang baru, kehidupan akhirat. Ibu, Bapak, setelah meninggal bukan berarti berakhir semua cerita kehidupannya kita. Enggak, hati-hati. Bahwa setelah meninggal itu barulah kita masuk dalam kehidupan yang baru dalam hidupnya kita. Dari hidup dunia, kehidupan akhirat barzakhiyah. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Makanya udah cukup tuh. Adanya hari kiamat itu sudah cukup untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Coba kalau nggak ada hari kiamat, orang-orang yang berbuat zalim itu seenaknya saja. Tapi tunggu pada hari kiamat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah menyangka Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah hanya tangguhkan aja pembalasannya di hari yang ketika itu mata akan terbelalak melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan pernah tinggalkan dunia ini dengan membawa kezaliman. Hati-hati. Dosanya luar biasa. Zalim terhadap orang lain dalam bentuk ngambil hartanya, zalim terhadap orang lain dalam rangka untuk membunuh, zalim terhadap orang lain dalam hal kehormatan dan harga diri. Tiga ini jaga baik-baik, pesan buat semuanya. Zalim itu luar biasa. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. La ilaha illallah. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya, mumpung kita masih hidup, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Manfaatkan. Karena hidup itu cuma sekali doang. Nah, hidup cuma sekali doang. Sekiranya Allah memberikan kesempatan hidup 2 kali kepada kita, mati dulu, baru lihat surga, baru lihat neraka, baru dihidupkan kembali. Wah, itu enak. Tapi hidup cuma sekali doang. Allah cuma menginformasikan ini nih surga, ini nih neraka. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan diri kita untuk memilih perkara-perkara yang baik agar bisa masuk ke dalam surga, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main lagi kita ini. Apalagi maaf, umur terus bertambah. Kesempatan hidup semakin berkurang. Makin terasa gitu. Ya Allah. Mau jalan aja udah setengah mati. Ruko sudah, ya Allah, sudah encok-encok. Ngangkat barang, ya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Itu kan pelajaran-pelajaran yang Allah ingin titipkan kepada kita. Bahwa kita itu enggak selamanya muda. Ada saat-saatnya kita jaya. Ada saat-saatnya kita kuat. Tapi ingat, semua yang kuat, semua yang muda akan merasakan kelemahan dan tua yang berakhir kepada kebinasaan dan kematian. Mau hebat bagaimanapun untuk orang tuh, ujung-ujungnya, ending-endingnya adalah apa? Kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku,
sesungguhnya kematian yang mereka berlari menghindar tidak menginginkannya, fa innahu mulaqikum, pasti dan pasti dan pasti akan menjumpai mereka. Siap ataukah tidak siap? Mau ataukah tidak mau? Rela ataukah tidak rela? Mati. 1 menit pun gak akan bisa diundurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri Ibu, Bapak, ngeri. Ya. Maka sekali lagi mohon maaf, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, sisa-sisa ini tolong kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kumpulkan bekal kita untuk kita hidup di akhirat. Perbanyak amalan kebaikan. Rugi dan nyesal banget kalau sampai pada hari kiamat kita datang dengan membawa sedikit kebaikan, banyak dosa. Rugi banget tuh. Ya. Kita meninggal saldonya cuma 100.000 di tabungan, no problem. Kita meninggal dunia dalam keadaan masih ngontrak, alhamdulillah. Yang paling rugi kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan timbangan amalan kebaikannya kita lebih ringan dibandingkan timbangan amalan keburukannya kita. Rugi. Jadi malaikat itu enggak tanya, kamu itu ketika di dunia rumahnya ngontrak ataukah sudah milik pribadi? Gak ada tuh pertanyaannya. Untuk masuk ke dalam surga gak dipersyaratkan rumah pribadi, gak dipersyaratkan sehat walafiat, gak dipersyaratkan harus tampan, ganteng, enggak. Itu bukan barometer kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi barometernya apa? Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian atqakum, yang paling bertakwa. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian ambil bagian, sekali lagi ambil bagian. Ya, kalau ada saudara kita yang wafat, meninggal dunia, ambil bagian apa yang mampu untuk kita lakukan. Wallahu ta'ala. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Iya, sebelum kita lanjut ke hadis yang berikutnya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Ketika masih hidup, Masya Allah, ya, katanya tadi dijelaskan, ya, bahwa ya mayat perempuan ataukah sebaliknya itu tidak diperbolehkan untuk dimandikan, ya, kecuali laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri boleh, ya, suami memandikan istri, istri memandikan suaminya. Dalam kasus yang masih hidup, misalkan, ya kan, ini juga ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Beberapa hari yang lalu itu ada pertanyaan dari Yogyakarta, tanyakan juga, ya, bapaknya udah sepuh, nggak bisa lagi gerak, ya. Sementara yang ada di situ, ya, adalah anak perempuan, tinggal dia dengan anak perempuan berdua. Ustaz, saya tinggal sama ibu saya dan adik perempuan saya. Yang bertanya ini ibu-ibu dari Yogyakarta. Suami saya
suami adik saya itu kadang datangnya di hari-hari tertentu doang karena sibuk kerja. Ya. Yang merawat bapak ini saya. Ustaz, bapak saya ini maaf kalau buang air ya nggak ada lagi yang bisa untuk membersihkannya. Jadi terpaksa kami ya menyewa seorang ibu perempuan untuk membersihkan semua. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya nggak diperbolehkan. Nggak boleh. Harus yang membersihkannya itu laki-laki. Karena kadang kan nampak auratnya itu. Kecuali kalau memang sama sekali ya nggak ada nih anak laki-lakinya, ataukah nggak ada sama sekali anak laki-laki mertuanya menantunya, kan dalam kasus ini nggak ada ini ya, maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi sang anak tersebut, anak perempuan, untuk berdiri membersihkan, memandikan bapaknya. Karena itu apa? Dalam kondisi darurat. Dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah yang namanya apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan dan kondisi darurat itu memperbolehkan seseorang untuk terjatuh dalam pelanggaran syariat. Itu kaidah itu. Kaidah, ya. Kaidah. Kalau dipikir-pikir mana yang lebih bagus? Dibersihkan anaknya sendiri, anak perempuannya, atau ke orang lain, perempuan yang lain? Bah, kan pasti orang jawab anak perempuannya, ya kan? Kalau yang lain bisa jadi nanti dia, maaf, kalau perempuannya itu mulutnya, ya, makanya orang bilang di kampung saya bukan cuman kaki 1000 doang yang ada, mulut 1000 pun ada, mulut 1000. Bayangkan kalau dia lihat aib kekurangan orang tuanya ini, kemudian dia sebarin di setiap kampung, semua warga tahu. Maka apa? Untuk menutup semua itu, ya lebih bagus apa? Anak perempuan. Itu kan kondisinya darurat itu. Gak mungkin bapaknya 1 bulan gak mandi-mandi, buang air dibiarin gitu aja. Ya, jadi boleh. Dengan catatan sedapat mungkin untuk dia apa? Tidak melihat aurat orang tuanya. Sama dengan anak laki-laki pun demikian ketika merawat ibunya. Kalau memang nggak ada ya dari kalangan perempuan yang bisa untuk dari kalangan anaknya yang perempuan ya, yang bisa keluarganya dari kalangan perempuan ya, maka apa? Boleh bagi anak laki-laki tersebut. Ya. Jadi saya katakan pertama kali apa tadi? Cari laki-laki. Kalau nggak ada sewa perawat laki-laki dulu. Kalau nggak ada barulah anak perempuan. Sama juga kasusnya kalau dibalik, dia rawat ibunya yang sudah nggak bisa apa-apa. Jadi yang lakukan pertama siapa? Anak perempuan dulu dong. Ya, anak perempuan dulu. Kalau nggak ada sewa, ya. Kalau ada kemampuan sewa perawat perempuan. Kalau nggak ada sama sekali, maka apa? Untuk perkara-perkara yang bisa mengantarkan terbongkarnya aurat, maka apa? Gak apa-apa untuk anak laki-laki tersebut merawat orang tuanya. Tapi sedapat mungkin kalau memang kalau memang bisa untuk dia tetap tidak melihat kepada auratnya, kecuali dalam kondisi tertentu. Memang gak bisa, ya apa boleh buat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ada keringanan di dalam Islam. Islam itu enggak kaku, enggak, ya, ada aturan-aturannya, ada kelonggaran. Sudah mau mati ini, mau mati kita, enggak ada makanan kecuali babi, makan babinya, tapi jangan sampai kenyang. Jangan kata, enak juga ternyata ya, enggak boleh. Tapi apa? Makannya sekedar untuk melangsungkan kehidupannya kita. Itu syaratnya itu. Darurat itu bukan menurut kita, tapi menurut timbangan syariat. Harus betul-betul terukur. Ya, nggak ada makanan lagi. Daripada saya mati, maka boleh untuk apa? Terjatuh dalam pelanggaran syariat. Yang penting bisa menyambung hidupnya. Haus, kehausan.
Nggak ada sama sekali kecuali misalkan apa? Minuman-minuman yang diharamkan. Boleh dia meneguknya sesuai dengan kadar kebutuhannya saja, bukan sampai kenyang, tapi kadar yang bisa menyambung dan melangsungkan kehidupannya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain, Bapak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak sekeluarga. Amin ya Rabb. Apa? Penguburan. Menumpuk jenazah juga dari keluarga meninggal terutama anggota dan keluarga meninggal dan ditumpukkan. Nah itu dalamnya seperti apa dan juga Ditumpuk. ditumpuk. Jadi mengenai yang belum ada itu ditumpuk jenazahnya dan keluarga, apakah itu boleh kayak suami istri ditumpuk ataupun ibu bapak ditumpuk atau anak atau mungkin paman ditumpuk dengan buku dan sebagainya. Barakallahu fiik. Ada yang bertanya Bapak, katanya gimana sih hukum menumpuk jenazah mayat itu dalam satu kuburan? Tolong diperhatikan baik-baik. Hukum asal jenazah muslim dan muslimah itu dikuburkan satu persatu masing-masing. Itu hukum asalnya itu. Ya Bapak, hukum asalnya setiap mayat itu punya kuburan masing-masing. Itu hukum asalnya itu. Yang pertama, karena itu merupakan bentuk penghormatan kepada sang mayat. Yang kedua, untuk memudahkan keluarga-keluarganya yang datang untuk menziarahinya, untuk mendoakannya. Paham ya Bapak Ibu? Ya kan? Kan enak tuh datang ke kuburan, doakan istrinya, suaminya, orang tuanya yang sudah meninggal. Itu hukum asalnya. Diperbolehkan untuk menumpuk beberapa mayat dalam satu kuburan kalau kondisinya darurat. Artinya apa? Tidak ada lagi lahan kuburan. Tapi kan di sini kan masih banyak. Ya kan? Itu seperti kejadian apa? Ketika terjadi perang atau pembantaian di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah lakukan itu. Karena apa? Sempitnya lahan ketika itu. Dikuburkan. Dalam satu kuburan ada 2-3 jenazah. Nabi tanya dulu, siapa di antara jenazah ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Itu menunjukkan itu betapa mulianya ini orang yang hafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Hidup matinya mulia. Tanya dulu, siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran di antara mereka? Ini ya Rasulullah. Itu dulu yang diturunkan ayatnya. Kemudian siapa lagi? Ini ya Rasulullah. Kuburkan lagi. Subhanallah. Sampai-sampai di alam barzakh pun mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh ditumpuk, boleh. Kalau memang lahannya tidak ada, sempit. Ataukah yang kedua, kalau kuburannya tersebut sudah nggak ketahuan lagi. Ini kayaknya udah lama sekali. Dan udah sepertinya nggak ada ini lagi. Nah, boleh dalam kondisi seperti itu, ketika kekurangan, maka boleh untuk apa? Dimasukkan jenazah yang lainnya. Tapi hukum asalnya sekali lagi, setiap dari kaum muslimin dan muslimat itu memiliki kuburan masing-masing. Ya, kuburan masing-masing. Dan ada juga perkara yang harus diperhatikan, tidak diperbolehkan bagi jenazah muslim dan muslimah itu disatukan dengan jenazahnya, kuburannya orang-orang kafir non muslim. Nggak boleh. Muslim tersendiri, nggak boleh digabung di situ, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu bahaya. Ya,
Kan nanti orang kalau mau datang ziarah apa? Kan datang mendoakan. Assalamu alayka ahlad diyar minal muslimina wal muslimat. Keselamatan buat kalian, wahai penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Orang kafir itu disiksa dia dalam kuburannya itu, disiksa. Adapun kaum mukminin dan mukminat, maka mereka dari kalangan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara-perkara yang harus diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Jadi hukum asalnya kembali dikuburkan masing-masing di tiap-tiap kuburan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Seperti apa kejadian apa? Tsunami di Aceh. Bapak tahu tsunami di Aceh itu ada kuburan tsunami namanya. Itu satu kuburan, ya saking banyaknya mayit itu, ya. Satu kuburan itu terkadang dimasukkan berapa? 20 orang. Digali gede, masukkan langsung. Karena nggak mungkin, ya, dibuat satu persatu. Uang ribuan orang itu yang meninggal, bahkan jutaan. Jadi ada kuburan tsunami di sana namanya, di beberapa tempat itu, ya, dikuburkan dalam kondisi apa? Banyak, ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Atau udah cukup? Lanjut? Ibu, masih ada waktu? Masih? Suruh udah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Bapak Ibu sehat semuanya. Semoga sehat semuanya, ya. Sehat lahir batin. Bukan cuman, ya, fisiknya doang, tapi semoga Allah juga menyehatkan batinnya kita, imannya kita, hatinya kita. Dan itu lebih penting daripada kesehatan fisik, kesehatan batin, hati, iman, ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.